Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam bincang santai kita kali ini akan membahas tentang pengaruh lingkungan yang menormalisasi perundungan. Bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Sri Wiworo Retno Indah Handayani, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau yang akrab dipanggil Bu Woro ini merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Beliau juga merupakan seorang konselor pendidikan dan konselor anak. Mari kita sapa bersama Bu Woro. Selamat datang Bu Woro, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, bahagia Mbak, sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Ulfa juga begitu ya. Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Bu Woro, sesuai dengan apa yang akan kita bahas kali ini tentang pengaruh lingkungan yang menormalisasi perundungan. Nah, memang sudah kita ketahui bersama bahwa kasus-kasus perundungan setiap tahunnya itu masih ada. Terkadang korban yang masih tidak berani melaporkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terkadang juga para pelaku yang tidak menyadari bahwa perilakunya sudah merugikan orang lain. Betul Mbak, betul. Nah, maka di sini tentunya peran lingkungan akan sangat penting. Tapi bagaimana justru jika lingkungan itu sendiri menormalisasi perundungan? Nah, kita akan bahas bersama lebih lanjut oleh Bu Woro. Bu Woro, sebelum kita tahu untuk lebih lanjutnya, kita perlu tahu nih, sebenarnya perundungan sendiri itu apa? Oke, baik Mbak Ulfa, pertanyaannya atau topik kita kali ini memang sangat menarik ya. Karena akhir-akhir ini memang banyak atau sering sekali terjadi masalah perundungan atau yang sering juga kita dengar sebagai bullying. Ya, apa sih bullying atau perundungan itu? Itu adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan. Ya, yang tidak menyenangkan, baik itu secara verbal, fisik maupun sosial, ya. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Apalagi zaman sekarang ya, setelah COVID itu mungkin kita akan lebih, kalau kita lihat itu lebih banyak dunia maya yang aktif ya, sehingga perilaku bullying ini juga banyak juga di dunia maya. Iya, gitu. Baik. Kemudian untuk kita katakan, wah saya ini termasuk korban atau saya ini termasuk pelaku bullying, menurut Bu Woro bagaimana? Oke, kalau seperti itu mungkin jelas kita lihat ya, kita juga sering baca-baca, lihat berita di TV. Ya, pelaku pastinya mereka yang melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan tadi Mbak Ulfa ya, baik secara verbal, fisik maupun sosial. Sedangkan korban adalah yang menerima ya istilahnya, yang mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan tadi dari pelaku bullying. Baik itu juga secara fisik, kemudian sosial gitu ya. Baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, jadi perilaku bullying itu ada berbagai macam. Tadi ada fisik, sosial, hingga dunia verbal, maya. ya. Verbal. Bolehkah Bu Woro menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis pembulian tadi? Oke. Macam-macam bullying kalau verbal ya, jadi contohnya seperti memaki-maki, kemudian menghina, menertawakan, kemudian memberikan kata-kata yang kasar, tidak sopan, dan lain-lain. Itu secara verbal, Mbak Ulfa. Kemudian kalau secara sosial gitu, jadi seperti mengucilkan, tidak memasukkan di dalam grup, misalnya kan ada grup ya sekarang musim grup-grupnya itu Mbak Ulfa. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang justru dikeluarkan atau setiap kali komen dia tidak digubris, malah membahas yang lainnya tidak sesuai dengan apa yang dia komenkan. Seperti itu kalau di sosial. Kemudian juga mendiamkan, cuek gitu ya, dicuekin ya gitu. Didiamin, dikucilkan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tadi secara verbal, kemudian sosial, kemudian fisik. Kadang dipukul, ya, ditendang,
atau ditampar, dilempar dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh macam-macam perilaku bullying yang diterima oleh seseorang itu tadi. Untuk contoh yang dunia maya, Bu Woro? Oke. Nah, kalau di dunia maya, kalau tadi mungkin saya banyak berkata yang dunia nyata ya. Oke. Kalau di dunia maya, kalau yang sosial tadi kan bisa dikeluarkan dari grup tadi ya Mbak ya. Kemudian bisa komennya tidak dibalas atau gimana. Kemudian dikasih pesan kata-kata yang tidak menyenangkan ya di dunia maya tadi, baik misalnya di grup WA atau di Instagram atau di apapun itu ya, Twitter dan sebagainya. Itu jadi kata-kata. Kemudian kadang-kadang juga ada foto yang dirubah-rubah. Jadi foto diganti-ganti, padahal bukan dia wajahnya, tapi kemudian diganti seperti itu. Iya, mungkin untuk verbal itu banyak anak-anak yang kadang bercandanya terlewat batas ini, lewat batas. Nah, untuk membedakannya ini sudah masuk ranah pembulian dengan ini sebenarnya hanya bercanda, itu bagaimana, Bu? Betul sekali Mbak Ulfa. Kita akan kembali lagi ke topik sepertinya ya. Jadi bagaimana peran lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap normalisasi perundungan ini. Jadi kadang-kadang pada lingkungan keluarga, baik itu lingkungan keluarga atau di luar keluarga, sesuatu hal yang sebenarnya menyakitkan ya, kan kita juga tidak tahu ya, kadang-kadang kata-kata tertentu menyakitkan bagi saya tetapi belum tentu menyakitkan bagi Mbak Ulfa misalnya seperti itu ya. Nah, di lingkungan ini semua kata-kata yang biasa dilontarkan itu kadang-kadang oleh anggota keluarga yang lain, misalnya ibu atau ayah, dianggap biasa. Jadi misalnya kakak ke adik nih, jadi misalnya kakak ke adik, kamu ini apa, kecil sekali, nggak bisa tinggi-tinggi, kok makannya kayak gitu, anak kecil terus kamu manja banget dan sebagainya. Jadi itu menganggap bahwa sesuatu yang biasa bagi si kakak ini, dan orang tua itu menganggap bahwa itu juga hal biasa. Tetapi bagi si adik kadang-kadang kata-kata seperti itu menyakitkan gitu ya. Ya, menyakitkan sekali. Atau mungkin dari teman-temannya yang lain gitu ya, oleh guru, oleh teman-temannya yang lain dianggap biasa. Kamu anak mama nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu mamamu, coba paling lapor mamamu. Itu dia kadang-kadang tidak merasa bahwa itu menyakitkan. Jadi pengaruh lingkungan juga yang membiasakan kata-kata yang tidak bagus, tidak enak, kata-kata yang menyakitkan itu dibiasakan, sehingga si anak ini kalau di luar lingkungan keluarga, di luar lingkungan yang lain, mereka juga terus mengalami seperti itu. Dan mereka yang sudah melakukan itu, dia juga akan melakukan pada teman yang lain bagi pelaku. Nah, kalau yang korban ya sakit hati terus gitu. Jadi bagi pelaku dia akan memperlakukan hal yang dianggap biasa tadi ke teman-temannya juga. Begitu. Jadi betapa pentingnya pengaruh atau peranan keluarga itu terhadap pola asuh dan bagaimana normalisasi perundungan tadi memang harus benar-benar diperhatikan gitu. Baik, gitu, dari penjelasan Bu Woro bisa saya tangkap bahwa ternyata perundungan ini selama ini yang kita tahu banyak terjadi di sekolah. Tapi betul. Ternyata dalam lingkungan keluarga pun tidak juga memungkinkan untuk terjadinya perundungan. Nah, karena keluarga menormalisasi, menganggap hal-hal itu biasa, kemudian si anak ini membawa pengaruh ke lingkungannya di luar. Betul. Akhirnya bisa memicu menjadi pelaku. Betul. Jadi kan keluarga itu adalah miniatur masyarakat ya Mbak Ulfa ya. Dan di dalam keluarga itu seorang anak itu kan banyak mendapatkan nilai-nilai pembelajaran. Jadi apa yang diperoleh dari keluarga itu akan mempengaruhi dia bagaimana dia berperilaku di luar atau di masyarakat gitu kan. Sehingga memang besar pengaruhnya. Baik, jadi ketika ada pelaku perundungan, ternyata itu saling berkaitan dengan hal-hal yang lain, dari pola asuh hingga lingkungan. Kemudian bagaimana Bu Woro, keluarga seharusnya bersikap kepada anak supaya tidak menjadikan anak ini bibit pelaku seperti itu. Betul. Sekali pertanyaannya bagus Mbak Ulfa. Jadi di dalam keluarga itu kan diciptakan lingkungan yang kondusif ya. Lingkungan kondusif yang bagaimana sih gitu ya. Ya ada saling menghormati, komunikasi yang bagus antara anggota keluarga ya, saling menghormati tadi itu penting. Misalnya kakak ke adik
ke orang tua bagaimana seharusnya. Kemudian komunikasi harus dibuat yang lebih bagus. Jadi supaya bagaimana dari orang tua, bagaimana supaya anak-anak menjadi anak-anak yang terbuka, menyampaikan apa yang dirasakannya, apa kejadian-kejadian apa yang dialaminya dan sebagainya, itu membiasakan seperti itu, terbuka. Jadi komunikasi terbuka di dalam keluarga itu sangat penting sekali. Iya. Sehingga nantinya akan bisa meminimalisir nih. Misalnya, oh aku enggak suka loh kakak ngomong begitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Aku enggak suka kakak ngomong. Jadi ini dibiasakan di dalam keluarga itu untuk menyampaikan apa sih sebenarnya. Nah, di sini orang tua bisa mengarahkan si anak misalnya, ya kakak jangan gitu lagi ya kakak ya. Adik kan juga punya ini, gitu. Punya perasaan kak, gitu kan. Adik kan masih kecil juga. Jadi wajar dong kadang-kadang kalau adik manja dan sebagainya, gitu. Seperti itu Mbak. Jadi peran orang tua di dalam keluarga itu sangat penting sekali di dalam memicu munculnya bullying, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Iya, kalau misalnya sudah terjadi nih si anak, kemudian kita kan tadi membicarakan tentang pelaku, kita coba singgung tentang korbannya. Si korban ini kebanyakan enggan untuk menyampaikan apa yang dirasakan, takut melaporkan, terutama kepada keluarga dulu. Itu mereka takut menyampaikan. Nah, menurut Bu Woro bagaimana untuk menstimulus agar si anak ini berani bercerita tentang apa yang dia alami? Oke, betul. Ini kalau di dalam, kita ngomong di dalam keluarga dulu ya Mbak ya tadi. Nah, kalau di dalam keluarga itu seperti yang sudah saya bilang itu tadi, kita menstimulus sebagai orang tua atau anggota keluarga bisa menstimulasi apa sih yang dipikirkan, apa yang dirasakan si anak supaya mau menyampaikan, sehingga misalnya kalau ada apa-apa, orang tua atau orang-orang terdekat di situ bisa membantu, tidak sampai si anak ini memendam gitu loh. Nah, kalau sudah memendam kan juga nggak bagus efeknya itu. Sehingga kalau misalnya dia mengalami suatu hal-hal atau peristiwa misalnya perundungan, dia akan bercerita sehingga orang tuanya akan tahu, oh begini. Berarti adik harus begini misalnya. Tetapi kalau hal ini sudah terjadi, misalnya anak-anak sudah, karena mungkin komunikasi di dalam keluarga kurang efektif atau dan sebagainya gitu, sudah terjadi, maka kenapa kak tidak melapor? Ya ini tadi kesalahannya karena memang anak tidak dibiasakan untuk menyampaikan sesuatu itu. Harusnya, jadi para korban bullying itu takut atau tidak mau melapor karena satu, takut pada yang membuli. Kemudian yang kedua, emosinya sudah negatif. Jadi dia sudah merasa capek, lemah, kemudian merasa depresi, kayak orang depresi gitu, menarik diri. Jadi sudah sibuk dengan perasaannya sendiri. Jadi emosi-emosi negatif tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, korban ini merasa bahwa si yang akan disampaikan itu, jadi orang yang akan dicurhati, itu belum tentu bisa menolong dia. Jadi dia belum percaya bahwa orang yang akan dia curhati ini bisa menolong dia. Justru dia takut, khawatir malah ditertawakan, atau justru malah dia nanti sakit hati. Itu perasaan yang dirasakan oleh para korban bullying, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, misalnya di lingkungan kerja, lingkungan sekolah gitu ya. Ada ini Mbak, kemarin itu ada penelitian ya, bahwa 50% siswa itu sudah atau pernah mengalami perundungan. 50% ya. Jadi semakin kesini persentasenya semakin tinggi. Itu hasil penelitian itu. Jadi betapanya ya. Jadi mungkin saya juga langsung ngomong ke dampaknya gitu Mbak Ulfa ya. Silakan. Jadi dampak-dampaknya apa aja sih kalau secara akademis ya. Akademis, siswa menjadi motivasi belajarnya turun, prestasi belajarnya turun. Di dalam menerima atau menghadapi tugas-tugas, dia tidak seantusias dulu lagi. Bahkan justru sampai drop out. Itu secara akademis ya. Kemudian secara sosial, dia menarik diri lah. Kemudian tidak mau berteman dengan yang lain, mengurung diri, kemudian merasa tidak percaya diri, lemah gitu ya. Kemudian secara fisik dampaknya sering sakit-sakitan. Ya, biasanya psikosomatis juga Mbak. Itu biasanya ya. Jadi psikosomatis itu adalah sakit psikis, jadi sakit hati, sedih, kecewa, yang sehingga menyerang fisiknya. Jadi kadang sering mual, kemudian gatel-gatel gitu ya. Dan dampaknya kalau yang kena fisik itu juga akan cedera ya, otomatis kita
sakit, misalnya pernah ditendang atau dipukul di bagian tertentu. Jadi sakitnya tidak hanya fisik saja, sakitnya membekas sekali itu ya. Jadi, kalau secara fisik seperti itu, Mbak. Kemudian di postur atau bahasa tubuhnya juga jadi kelihatan berbeda. Jadi kurang mau menatap mata, kontak mata kurang. Kemudian sering menunduk, bahkan sampai membungkuk. Itu adalah biasanya dampak secara fisiknya ya. Iya. Jadi dari mungkin lingkungan, terutama keluarga juga bisa melihat ketika anaknya sudah menunjukkan ciri-ciri seperti tadi, tidak mau kontak mata, kemudian menunduk, itu bisa jadi ada indikasi terjadi pembulian pada dirinya. Jadi harus jeli sebagai orang tua, kenapa anak saya begini kan gitu. Biasanya kalau orang tua yang komunikatif ya, itu akan paham. Ada perubahan-perubahan apa terhadap anaknya itu paham ya. Kok orang tua ya, kadang guru, kebetulan saya sebagai pendidik gitu ya, ini mahasiswa saya yang biasanya aktif dan sebagainya, ceria, ini kok tiba-tiba seperti ini, ada apa ya. Ya kayak seperti itu harus tanggap memang, supaya kita akan lebih bisa mendeteksi lebih dini itu. Tadi sempat disinggung Bu Woro tentang kenapa sih mereka itu kok takut melapor, takut ditertawakan, dan lain sebagainya. Nah, Bu Woro, kadang itu mungkin dari sudut pandang korban merasa mereka takut melapor karena apakah saya yang terlalu perasa, baperan kalau anak zaman sekarang bilangnya. Nah, itu kita mungkin juga pemirsa yang sedang menonton supaya tahu bagaimana kita membedakan antara ini memang sudah melampaui batas atau saya yang terlalu perasa seperti itu. Oke, tadi ini untuk yang melaporkan ya Mbak ya. Jadi kan memang ciri-ciri korban bullying itu biasanya kan inferior ya, anaknya inferior, kurang percaya diri, memiliki kekurangan tertentu gitu ya. Kemudian berbeda. Nah, itu adalah ciri-ciri korban dari bullying. Sehingga saat dia mengalami pembulian itu, untuk melakukan hal-hal yang misalnya yang seharusnya dia lapor, atau mungkin menyampaikan pada yang lain gitu ya, curhat pada yang lain, atau sempat merekam atau video gitu ya harusnya. Tetapi karena biasanya korban-korban bullying itu adalah orang-orang seperti ini, sehingga memang kebanyakan mereka lebih baik diam. Jadi memang mereka kurang percaya diri. Nanti malah aku disalahkan. Nanti orang-orang tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan. Justru aku nanti diketawain lagi, ditawa-tawain lagi, malah sakit hati aku. Jadi karena memang korban itu ciri-cirinya seperti itu, Mbak. Jadi kemungkinan untuk melapor itu kecil sekali. Iya, berarti memang lingkungan itu sangat berperan penting untuk membantu korban menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah, mungkin Bu Woro bisa jelaskan bagaimana kita sebagai lingkungan, mungkin sebagai keluarga juga, untuk lebih peduli, lebih aware kepada orang-orang di sekitar kita. Di samping komunikasi tadi ya, juga perhatian. Nah, kalau misalnya kita, misalnya teman atau siapa yang melihat adanya perilaku bullying di depan mata kita misalnya gitu ya, kalau kita pegang HP, sempatkan untuk merekam atau memvideo. Manfaatkan teknologi manfaatkan teknologi. Kemudian mencoba untuk melerai, kalau bisa ya, membantu ada apa dan sebagainya. Atau kemudian meminta bantuan orang lain yang ada kaitannya dengan topik pembulian itu tadi gitu. Kalau misalnya ada kan orang yang aduh kok takut gitu, takut, lari, menghindar tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan berarti kita tidak aware terhadap bullying ini. Padahal kita harus membantu, kita harus bisa mengurangi atau meminimalisir adanya perilaku bullying ini kan harusnya. Tetapi dengan tahu kemudian kita menghindar, lari, kan nggak dapat apa-apa gitu. Sehingga kalaupun kita takut, mungkin kita bisa menyampaikan ya pada orang lain, oh di sana ada seperti ini, atau kita sempat merekam atau sesuatu, sehingga kita punya bukti. Karena kalau sekarang misalnya kita melaporkan suatu perilaku bullying yang keras, misalnya itu memang perlu bukti. Sehingga itu yang harus dilakukan. Yang saya ketahui ya di lingkungan secara nyata itu kebanyakan orang-orang ketika tahu
itu pura-pura tidak tahu karena tidak mau terlibat, Bu Woro, karena Betul. mereka takut akan menjadi korban juga Betul. akhirnya ketika ikut campur. Ya. Nah, menurut Bu Woro bagaimana nih kita supaya berani untuk ikut andil dalam mengurangi tindakan perundungan di lingkungan? Baik, yuk dengan adanya mungkin mulai saat ini ya kita harus bisa menyatakan stop bullying. Nah, stop bullying kita harus berani gitu menyatakan itu. Kita harus berani membantu korban bullying. Misalnya kita takut tadi yang seperti yang sudah saya, kita takut misalnya takut, aduh nih kita boleh minta bantuan yang lain yang mungkin bisa menyelesaikan ini. Jadi misalnya orang tua, misalnya pelaku bullying anak-anak, misalnya kita ini anak-anak juga, kemudian kita bisa minta bantuan orang yang lebih dewasa, atau mungkin itu sudah kita bisa minta bantuan misalnya orang-orang yang berkepentingan di situ, ada siapa yang ada di situ yang bisa membantu orang terdekat dan sebagainya. Tetap harus dilakukan suatu penindakan. Jadi mulai sekarang yuk stop bullying dengan cara kita harus membantu para korban bullying. Tidak hanya korban bullying loh Mbak yang harus dibantu ini, betul. Pelakunya juga harus dibantu. Jadi dibantu supaya dia tidak menjadi pelaku bullying. Gitu. Iya, baik. Kemudian untuk pelaku ya, karena tadi Bu Woro menyinggung pelaku. Betul. Kalau pelakunya denial, Bu, misalnya saya nggak merasa ini membuli, misalnya pembulian dalam verbal gitu ya. Kalau fisik kan terlihat secara ini, tapi kalau bulian secara verbal atau sosial itu kan tidak langsung nampak itu, Bu. Nah, bagaimana itu? Betul. Jadi seperti yang sudah Bu Woro sampaikan tadi bahwa kita memang perlu bukti. Jadi apapun yang bisa kita jadikan alat bukti, misalnya pas pegang HP kita rekam atau kita foto dan sebagainya, itu bisa menjadi alat bukti. Karena memang kalau tidak ada bukti kita memang tidak bisa melakukan itu. Apalagi pelakunya memang orang-orang yang bener-bener ya susah untuk berdrama. Betul sekali itu. Denialnya tinggi kayak gitu. Jadi di sini yang kita perhatikan sih sebenarnya tidak hanya membantu korban tadi ya, harus pelakunya juga. Jika ada yang seperti itu dia menyangkal, kita coba merangkul. Misalnya dia masih menghormati kita ya, misalnya teman, yuk dirangkul. Itu sebenarnya gimana sih, ada apa, kayak gitu. Kenapa sih gitu? Emang anaknya ini ya. Jadi coba kita bukan pura-pura kita berteman dengan dia dulu untuk mendekati pelaku ini. Kenapa sih, apa yang dia lakukan selama ini apa gitu ya. Nah kadang-kadang pelaku ini sebagai pelaku itu dia pernah mengalami bullying juga Mbak. Jadi pernah mengalami bullying juga. Jadi dia sakit hati kemudian dendam. Dendam sehingga dia melampiaskan pada orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Gitu. Itu seperti itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang adanya komunikasi di dalam keluarga tadi ya, dia kurang bisa mengekspresikan apa keinginannya, perasaannya gitu ya, di dalam keluarganya itu. Dan kurang ada stimulasi juga dari keluarga. Sehingga dia biasa memendam keinginannya, mungkin apa obsesinya gitu ya. Sehingga dia akan mengekspresikan hal tersebut keluar. Sampai dalam bentuk menjadi pelaku bullying. Jadi para korban bullying ini juga beresiko menjadi pelaku. Betul Mbak, betul. Sebelum sampai akhirnya mereka jadi pelaku ini, kita sebagai orang di lingkungan sekitar, apa yang harus kita lakukan? Dukungan seperti apa, Bu Woro? Jadi begini, jadi kita korban ya misalnya, misalnya ada anak pernah menjadi korban bullying, gitu. Coba kita komunikasi yang bagus, kemudian sering diajak ngobrol. Kalau dia kan biasanya orangnya menarik ya, kalau menarik diri maksudnya, pendiam. Ada orang-orang sekitarnya yang menstimulasi, mengajak ngobrol gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Saya sering ini masalah ini gitu ya. Kalau kita kan ada beberapa cara itu Mbak, ada jadi bullying itu ada beberapa cara yang sudah dilakukan. Satu, fight ya, ada yang namanya fight gitu. Jadi fight itu melarikan diri. Nah, melarikan diri itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi positifnya akhirnya dia akan menambah kekurangan-kekurangan dia. Jadi misalnya secara fisik dia lemah, kecil, akhirnya dia ikut olahraga, bela diri, kayak gitu. Nah, misalnya dia nggak memiliki hobi apa-apa ini, dia ikut les nari atau apa nyanyi dan sebagainya, mencoba itu. Tetapi ada juga yang melarikan diri dalam hal bentuk negatif. Gitu ya. Nah, itu bisa ke narkoba,
ya bisa menjadi pelaku juga gitu ya gitu. Akhirnya mungkin sebagai orang di luar kita memilih untuk yang positif tadi ya, lebih ke arah positif tadi. Oke, untuk anak-anak yang sudah mengarah ke negatif ini tentunya membutuhkan profesional ya, Betul. tenaga profesional. Nah, menurut Bu Woro, kita sebagai keluarga, kita sebagai lingkungan, akhirnya mengetahui bahwa anak ini sudah membutuhkan profesional jika seperti apa, Bu Woro? Baik, jadi memang ada beberapa kebetulan Bu Woro juga ada pengalaman di biro ya Mbak ya, dan kebetulan beberapa kali menangani masalah bullying ini. Jadi ketika si anak sudah tidak mau diajak komunikasi oleh keluarganya, sudah tidak mau misalnya sekolah, di dalam kamar terus dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang bisa untuk kontak. Ya, kontaknya enggak kurang. Nah, itu bisa menghubungi. Nah, di Wisnuwardana ini gitu ya. Di Wisnuwardana ini kita punya lembaga psikologi terapan loh, ya. Dan lembaga psikologi terapan itu merupakan jasa di bidang psikologi, baik itu konseling gitu ya, di bidang pendidikan itu konseling gitu ya. Konseling untuk pendidikan untuk anak-anak seperti ini juga termasuk ya, ada keluarga juga, perkawinan, termasuk industri juga. Jadi mungkin sambil ini ya Mbak memberi informasi bahwa di Wisnuwardana di Fakultas Psikologi itu ada lembaga psikologi terapan yang bisa membantu menangani permasalahan dari dampak-dampak bullying ini. Betul sekali Bu Woro. Terima kasih informasinya, karena kadang orang tua ataupun lingkungan tuh juga bingung. Saya ini bisa minta bantuan ke siapa karena saya nggak mampu mengatasi karena seperti itu. Jadi bisa ya di Wisnuwardana tersedia. Bisa dong, ya, bisa. Iya, baik. Pasti. Kemudian lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah tentunya kan punya ciri khas masing-masing. Di lingkungan keluarga seperti ini aturannya, di lingkungan masyarakat seperti ini aturannya, di sekolah seperti ini aturannya. Nah, adakah kemungkinan ketika pelaku dalam keluarga itu anaknya katakanlah manut gitu Bu Woro, anaknya itu pinter manut, tapi ketika keluar dari lingkungan keluarga di sekolah seperti itu dia menjadi seorang pelaku. Apakah ada kasus seperti itu Bu Woro? Kalau seperti itu tidak hanya ada Mbak. Tidak hanya ada. Jadi kalau dalam psikologi itu ada ini ya, ada istilahnya itu positive regard ya. Jadi dia ada seorang anak yang dibiasakan untuk mendapatkan penghargaan apabila dia melakukan hal-hal yang positif dan dihargai oleh orang tuanya. Sehingga namanya anak-anak kadang-kadang kan berlaku yang tidak hanya positif. Perilaku atau perilakunya yang negatif itu tidak bisa dia ekspresikan. Biasanya kan ada ya namanya anak-anak kadang-kadang nakal, tapi karena dia memegang banget positif regard tadi, sehingga dia mempertahankan itu di dalam keluarga. Akhirnya dia mengekspresikan keluar seperti itu, Mbak Ulfa. Jadi tolong bagi para orang tua juga ya, apapun hasil anak, misalnya hasil prestasi, raport dan sebagainya gitu ya, tolong dihargai. Misalnya kurang nih, ayo berarti kakak harus belajar lagi atau adik harus belajar lagi, nanti bareng-bareng belajarnya. Tetap dimotivasi, tidak misalnya dapat nilai jelek, waduh keluar label-label ya. Sehingga anak merasa bahwa aku akan mendapatkan penghargaan kalau aku hanya menyenangkan mendapatkan nilai baik, memperlakukan hal-hal yang positif gitu. Padahal namanya anak-anak itu kadang-kadang kan macam-macam perilakunya gitu ya. Nah, ini akhirnya banyak direpres, ditekan dan dikeluarkan di luar. Begitu Mbak Ulfa. Nah, makanya sesuai dengan yang Bu Woro jelaskan, tentu kerjasama antara keluarga, kemudian lingkungan dan sekolah ini saling berkaitan. Betul sekali, betul sekali. Walaupun nanti di dalam konseling itu juga tidak hanya anaknya yang dikonseling, tapi keluarganya juga. Semuanya saling terkait, semuanya dibenahi ya, baik si anak, kemudian keluarga, semuanya lingkungan ikut. juga. Lingkungan juga. Betul, Mbak. Terima kasih Bu Woro. Sebenarnya bincang santai kita ini sangat menarik dan masih banyak yang perlu saya gali ke Bu Woro. Iya betul, saya juga sebenarnya ingin cerita banyak lagi ya Mbak Ulfa ya. Mungkin ada next ya, part 2 mungkin. Siap. Iya.
sebelum bincang santai kita ini berakhir, mungkin Bu Woro silahkan menyampaikan pesan kepada pemirsa yang sedang menonton berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini. Oke, yang pertama adalah stop bullying ya. Itu yang penting. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan ramah anak di dalam rumah gitu ya. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah, itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan sekali. Jadi untuk meminimalisir perilaku bullying baik itu sebagai pelaku maupun korban. Jadi perhatian orang tua, komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting di sini. Itu Mbak Ulfa. Baik, terima kasih banyak Bu Woro. Pemirsa dan saya juga mendapatkan wawasan baru, pemahaman baru tentang bullying itu sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit kepada pemirsa, ketika kita menemukan tindakan bullying di lingkungan, jangan hanya jadi penonton, ayo kita jadi pembela. Jangan jadi bystanders, ayo kita jadi upstanders. Baik, terima kasih Bu Woro atas kehadirannya dan waktunya, serta wawasan baru yang kami terima. Terima kasih banyak. Untuk pemirsa semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Saya Ulfa Ida Dwi Lestari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.